Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Dwi Mardiani, nomor absen 21, NIM 1801846. Kelas PGSD Penjas 5A. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang pertolongan pertama pada cedera sistem otot. Cedera pada sistem otot. Jenis-jenis cedera pada alat gerak tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama, terkilir sendi, terkilir bagian otot, patah tulang, serta dislokasi sendi. Lalu yang pertama, terkilir sendi, yaitu rusaknya jaringan ikat sekitar sendi teregang yang melebihi batas normal. Penyebabnya bisa karena terpleset, gerakan yang salah, dan lain-lain. Gejala dan tandanya nyeri dan bengkak, nyeri pada saat ditekan, serta berwarna merah kebiru-biruan. Yang kedua yaitu terkilir otot, yaitu robeknya jaringan otot pada bagian tendon atau ekor otot. Penyebabnya yaitu bisa latihan peregangan yang tidak cukup, teregang melampaui kemampuan, dan gerakan yang tidak benar. Gejala dan tandanya yang pertama, nyeri yang tajam dan mendadak, serta menyebar keluar dan kejang. Yang kedua, bengkak. Kemudian tindakan pertolongan. Nah, tindakan pertolongan pada korban terkilir otot serta terkilir sendi sama dengan tindakan pertolongan pada luka tertutup, yaitu yang pertama, rest, istirahatkan anggota gerak. Yang kedua, ice atau beri kompres dengan es dingin. Yang ketiga, compression, itu balutkan dengan pembalut elastis. Yang keempat, elevation, yaitu tinggikan anggota gerak yang cedera. Bisa disingkat dengan kata rise. Kemudian yaitu dislokasi sendi, yaitu keluarnya kepala sendi dari mangkok sendi. Penyebabnya sendi teregang melebihi batas normal. Gejala dan tanda dislokasi sendi, yang pertama, bentuk sendi tampak tidak normal. Yang kedua, gerakan menjadi terbatas. Yang ketiga, nyeri yang dalam dan cenderung memucat. Pertolongan pertama pada korban dislokasi sendi. Yang pertama yaitu stabilisasi, yaitu jangan merubah posisi atau perlakukan seperti patah tulang. Yang kedua, lakukan reposisi, yaitu mengembalikan posisi pelurus sendi dan mangkok sendi. Tindakan pertolongan stabilisasi, yaitu perlakukan seperti pertolongan patah tulang. Yang kedua, jangan merubah posisi sendi. Yang ketiga, imobilisasi dengan pembidaian atau pembalutan. Yang keempat, hindari gerakan karena dapat menambah cedera baru pada orang lain. Yang kemudian, segera rujuk ke rumah sakit. Yang kedua yaitu reposisi, yaitu regangkan melebar bagian yang cedera, lakukan penarikan sesuai posisi alami tubuh manusia, dan segera rujuk ke rumah sakit jika sudah parah. Dan jangan lakukan reposisi bila tempat kejadian dekat dengan rumah sakit atau penolong tidak yakin dengan tindakannya. Yang keempat, ada patah tulang. Patah tulang yaitu terputusnya jaringan tulang, baik seluruhnya atau sebagian. Penyebabnya yaitu terjadi gaya yang melampaui batas elastis jaringan tulang sehingga jaringan tulang rusak. Jenis patah tulang terbagi menjadi 2. Yang pertama, patah tulang tertutup dan patah tulang terbuka. Gejala dan tanda patah tulang yaitu perubahan bentuk, nyeri dan kaku saat ditekan, dan bengkak serta memar, gangguan fungsi gerak, terdengar suara berderik, dan mungkin terlihat juga bagian pada yang patahnya. Pertolongan korban patah tulang dengan pembidaian. Pembidaian yaitu upaya untuk menstabilisasi dan mengistirahatkan bagian yang cedera. Tujuannya untuk mencegah pergerakan
mencegah cedera baku, mengistirahatkan, serta mengurangi rasa nyeri dan mempercepat penyembuhan. Lalu ada prinsip pembidaian. Kendalikan perdarahan. Bidai meliputi 2 sendi tulang yang patah. Lalu jangan meluruskan tulang atau sendi. Yang keempat, periksa sirkulasi setelah pembidaian. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.